Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Kali ini saya memasak gulai daun singkong dan teri. Kuahnya sedap banget, bikin suami dan anak-anak lahap makannya ya. Kalau teman-teman sudah mencoba, insya Allah teman-teman juga akan suka, karena ini beneran sangat enak. Bumbunya mudah didapat, cara memasaknya juga sangat mudah. Untuk bahannya ini saya pakai 3 ikat daun singkong. Ini ikatannya kecil-kecil seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya daun singkongnya akan saya petikin dulu ya. Ini daun singkongnya nggak mudah semua teman-teman. Sebagian ada yang tua ya. Kalau di sini tuh nggak ada yang dijual mudah, semua tuh nggak ada ya. Ya seperti ini. Jadi kita harus pinter-pinter untuk cara memasaknya biar cepat empuk ya. Oke, sekarang kita siapkan untuk rebusannya. Ini saya tambahkan soda kue dan juga garam ya, biar nanti cepat empuk dan warnanya tetap hijau. Dan ini daun singkongnya sudah saya cuci. Lanjut kita rebus, kita aduk-aduk sampai semuanya kecelup air ya. Dan dibalik, yang bagian atas dibalik ke bawah, yang bawah dibalik ke atas ya. Masak sampai empuk. Kalau sudah empuk bisa kita angkat dan tiriskan. Boleh langsung digunakan, boleh juga dicuci terlebih dahulu agar proses memasaknya berhenti ya. Dan ini yang sudah diperas teman-teman, hasilnya jadi satu kepal ya. Dan ini kebetulan saya tidak langsung memasaknya ya, saya masaknya beda hari. Dan ini tadinya saya simpan di freezer dulu, jadi ini tadi beku dan sudah saya cairkan. Hasilnya seperti ini. Lanjut dipotong-potong agar tidak terlalu gede-gede ya, kita potong kecil-kecil aja. Sisihkan. Kemudian ada teri. Ini terinya sudah saya rendam menggunakan air panas teman-teman. Untuk jumlah teri ini bebas ya, jumlahnya mau seberapa boleh aja. Dan untuk jenis terinya juga bebas, boleh menggunakan teri jengki, teri nasi, atau teri yang lainnya. Sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil ya, seperti biasa. Sebelum dihaluskan kita potong dulu. Kemudian ada bawang merah, ini sama diiris kecil-kecil juga. Untuk bumbu ini nanti saya blender ya teman-teman, kalau bumbunya mau diulek juga boleh. Kemudian ada setengah senti kunyit ya. Kemudian ada kemiri, ini saya menggunakan 4 butir. Ini kemirinya sudah saya sangrai. Kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya tambahkan 5 buah cabai rawit merah agar rasanya sedikit ada pedasnya. Kemudian untuk rempah yang saya gunakan, ini ada sedikit pala, kemudian ada ketumbar dan juga ada lada butiran. Selanjutnya semua bumbu kita masukkan ke dalam blender. Masukkan juga bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, kemiri, dan tambahkan sedikit air. Lalu kita haluskan. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan blender sampai benar-benar halus. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu cemplungnya. Di sini saya menggunakan 1 batang serai, 2 ruas lengkuas, 1 ruas jahe, kemudian ada kayu manis sedikit aja, cengkeh, kapulaga, bunga lawang, daun jeruk, dan juga daun salam. Sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan santan segar. Ini saya menggunakan 500 ml. Nanti kalau misalnya kuahnya kurang bisa ditambahkan dengan air ya. Oke, sekarang siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kita tumis dulu bumbu yang dihaluskan. Aduk-aduk biar bawahnya tidak gosong. Kemudian tambahkan bumbu cemplungnya. Ini semuanya dimasukkan. Untuk daun jeruknya kita sobek dulu ya teman-teman, biar aromanya lebih keluar. Kemudian diaduk kembali. Tumis bumbunya sampai harum dan berubah warna. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Dan sekarang saya masukkan terinya. Kemudian tumis kembali sampai aroma terinya keluar. Kalau aroma terinya sudah keluar, kita tambahkan air sedikit aja dulu ya. Kita aduk-aduk sebentar. Oke, sekarang kita masukkan daun singkong yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai semua daun singkongnya tercampur dengan bumbu.
Kalau teman-teman menggunakan santan instan, ini langsung ditambahkan air ya untuk kuahnya. Karena ini saya menggunakan santan segar, jadi saya langsung masukkan santannya. Kalau kira-kira masih terlalu kental, boleh ditambahkan sedikit lagi airnya ya. Oke, sekarang tambahkan garam, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Teman-teman kalau suka boleh tambahkan sedikit gula pasir ya. Untuk total kuahnya ini tadi saya pakai 700 ml dari 500 ml santan dan airnya 200 ml. Dan ini saya tambahkan bawang goreng biar makin harum dan sedap ya kuahnya. Kemudian diaduk-aduk biar santannya tidak pecah. Masak sampai kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau sudah pas dan sudah mendidih tanak, kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Aromanya harum banget teman-teman. Ini rasanya benar-benar sedap banget. Sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, tinggal nambah telur dadar, tempe goreng, ikan goreng. Ini sangat enak banget. Cocok banget buat menu harian ya. Silahkan dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya saya pakai ikan tongkol yang masih segar yang sudah potongan seperti ini teman-teman. Ini tadi saya beli 1 ekor besar ya, 1 kilo lebih. Kemudian saya ambil sepertiga bagiannya ya teman-teman. Ini kira-kira 500 sampai 600 gram ya. Dan ini sudah dicuci bersih. Kemudian marinasi menggunakan kunyit bubuk, garam, kemudian ada lada bubuk. Kemudian tambahkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya diparut menggunakan parutan keju aja seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman bawang putihnya mau diulek dan teman-teman mau menggunakan kunyit segar, boleh, silahkan saja ya. Sekarang saya tambahkan jahe. Ini saya pakai 1 ruas. Kalau pakai jahe ini aromanya lebih harum dan tidak amis ya teman-teman. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit ya. Boleh dimasukkan ke dalam kulkas, boleh di suhu ruang aja ya. Dan ini sudah saya rebus juga cabai rawit merah dan juga cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau saya ini bikinnya agak pedas ya. Kemudian saya tambahkan juga 2 buah tomat merah. Ukuran tomatnya sedang aja ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tomat besar, 1 aja sudah cukup. Kemudian dipotong kecil-kecil seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya pakai 5 siung. Untuk bawang merahnya ini diiris tipis-tipis ya. Seperti kita kalau mau bikin bawang goreng. Jadi untuk bawang merah ini ada yang digoreng dan ada yang dihaluskan ya. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu, siapkan cobek, kemudian tuang cabai yang sudah direbus tadi ya. Tambahkan 1 siung bawang putih. Bawang merah ini agak banyakan ya teman-teman. Kemudian ada terasi setengah sendok teh dan haluskan. Untuk sambalnya ini boleh dihaluskan menggunakan cobek, boleh juga menggunakan chopper ataupun blender ya. Disesuaikan selera masing-masing. Kalau saya ini nanti saya bikin teksturnya kasar ya. Kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah cukup ya. Oke, saya bersihkan dulu ulekannya, kemudian dikumpulkan di tengah seperti ini ya. Oke, sisihkan dulu. Sekarang siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Dan taburi dengan 1 sendok teh tepung terigu. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita marinasi tadi ya. Kita masukkan semua. Ini cukup teman-teman karena wajannya agak besar. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, kurang lebihnya seperti ini, bisa kita balik. Aroma ikannya sudah kecium harum banget teman-teman. Jadi ini ikannya nggak amis sama sekali ya. Kalau sudah dibalik semua, kita goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning keemasan atau kecoklatan, kurang lebih seperti ini. Lanjut kita angkat ya teman-teman karena sudah matang ikannya, dan kita tiriskan dulu. Masih di wajan yang sama, dan ini minyaknya sudah saya kurangi ya teman-teman. Dan lanjut saya goreng bawang merahnya terlebih dahulu.
Bawang merah ini digoreng sampai setengah kering ya, sampai aromanya harum. Ini sebentar lagi teman-teman. Lanjut kita masukkan tomat yang sudah kita iris kecil-kecil tadi ya. Ini tomatnya dimasak sampai matang, kurang lebihnya seperti ini sudah matang. Lanjut kita masukkan sambal baladonya ya, lalu aduk sampai semua tercampur rata. Masak menggunakan api sedang dulu ya teman-teman, biar bumbu sambalnya ini tidak kering. Saya tambahkan air sedikit aja ya, kemudian dimasak kembali sampai sambalnya matang ya teman-teman. Sekarang saya tambahkan garam dulu ya, garam secukupnya aja, nanti dicek rasa. Kemudian saya pakai gula merah setengah sendok teh, kaldu jamur secukupnya aja. Teman-teman boleh menggunakan gula pasir ya kalau nggak ada gula merah. Dan biar rasanya lebih segar lagi, saya tambahkan jeruk nipis ya, kurang lebih ada 1 sendok makan air jeruk nipis. Kalau nggak ada boleh diganti dengan air asam. Kalau teman-teman tidak suka boleh di skip. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah ikan masuk, ini kita kecilkan apinya ya teman-teman. Kita masak dengan menggunakan api kecil biar bumbunya bisa meresap dan sambalnya bisa matang tanak. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas dan sudah tanak, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji ya. Kita akan sajikan di meja makan. Penampakannya sangat cantik sekali, aromanya juga sangat menggoda selera. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Balado ikan tongkol sudah siap disajikan. Untuk teman makan nasi putih hangat, tinggal tambah sayur asem, kulupan, ataupun sayur bening. Ini enak banget, rasanya pedas, gurih, ada rasa segarnya, jadi benar-benar sangat enak banget ya. Yang pasti bikin nasi cepat habis karena saking enaknya, makannya nambah terus. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Yang pertama kita akan merebus mie instannya dulu ya teman-teman. Ini sudah saya didihkan air dan ini saya rebus 2 keping mie instan dari 2 bungkus mie instan ya. Untuk merek bebas ya teman-teman. Ini direbus sampai minyak empuk. Setelah itu bisa kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini tidak dipakai ya teman-teman. Kita tidak pakai bumbu mie instannya ya. Kemudian kita gunting-gunting agar mie-nya ini jadi pendek ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bahan tambahannya, ini saya menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang, sudah dikupas dan dicuci bersih. Selanjutnya diiris tipis-tipis aja seperti ini ya. Kemudian diiris panjang, kemudian diiris kecil-kecil, kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada 1 batang daun bawang. Ini diiris tipis-tipis ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada 1 batang seledri. Ini sama, diiris tipis-tipis atau kecil-kecil ya. Untuk jumlah seledri ini bisa disesuaikan selera ya. Kalau nggak suka bisa di skip ya. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk bumbu yang dihaluskan. Ini ada setengah sendok teh lada butiran, kemudian ada garam secukupnya, dan juga ada kaldu jamur. Tambahkan juga bawang putih, ini saya menggunakan 6 siung. Kemudian juga ada bawang merah sama 6 siung. Kemudian kita haluskan. Ini dihaluskan sampai benar-benar halus ya untuk ladanya. Kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Dan ini saya menggunakan telur puyuh teman-teman. Untuk telur puyuh ini jumlahnya bisa disesuaikan aja ya. Siapkan wadah yang lebih besar, kemudian pecahkan 3 butir telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur untuk campurannya. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kocok sampai semuanya tercampur rata. Untuk jumlah telur ini bebas ya teman-teman, minimal teman-teman gunakan 2 ya untuk campurannya, atau menggunakan 3 atau 4 juga boleh. Kemudian masukkan wortel, masukkan juga irisan daun bawang dan juga seledri. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur rata.
Oke, ini sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Kalau teman-teman tidak suka dengan penambahan tepung terigu, ini bisa di skip ya. Kalau teman-teman mau pure menggunakan mie dan juga telur aja juga boleh. Kemudian masukkan mie-nya, kemudian aduk sampai semuanya tercampur rata. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya, kalau misalnya kurang asin bisa ditambahkan garamnya. Oke teman-teman, sekarang akan saya cetak ya. Ini saya menggunakan cetakan kue seperti ini. Ini saya olesin dulu dengan menggunakan minyak goreng, kemudian isi dengan adonan mie, kemudian tambahkan telur puyuh di tengahnya. Oke, sekarang tambahkan lagi di pinggir-pinggirannya ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini teman-teman ya. Sangat mudah sekali bukan? Dan untuk 2 keping mie instan ini jadinya banyak teman-teman. Dan sekarang akan saya kukus. Ini saya menggunakan kukusannya yang kecil ya, kebetulan saya adanya yang kecil seperti ini. Oke, ini sudah saya didihkan airnya, kemudian taruh di atasnya dan kita kukus kurang lebih 10 menit saja. Dan ini adonannya masih segini teman-teman, dan telur puyuhnya sudah habis. Untuk gantinya ini saya menggunakan sosis sapi. Ini 1 batang saya potong menjadi 4 bagian, kemudian di sisi ujungnya ini dibelah menjadi 4 bagian seperti ini, biar nanti saat kukus bisa mekar ya teman-teman. Dan ini saya pakai 2 batang aja. Kemudian caranya sama teman-teman, cara ngisinya sama ya. Oke, kita lanjut isi. Kita kasih adonannya setengah dulu, baru kita masukkan sosisnya, dan pinggirannya ini kita isi adonan lagi. Sangat mudah sekali bukan? Dan lakukan sampai semua adonannya habis ya. Oke teman-teman, ini tadi sudah dikukus kurang lebih 10 menit. Ini sudah matang dan sekarang kita angkat. Hasilnya montok-montok sekali. Dan lanjut kita kukus sisa adonannya ya. Ini sama dikukus kurang lebih 10 menit. Dan ini adonan yang sudah kita kukus tadi. Sekarang kita akan lepaskan dari cetakannya. Sangat mulus-mulus sekali seperti ini teman-teman. Ini tinggal diputar-putar aja seperti ini, langsung kita lepaskan ya. Dan inilah hasilnya adonan yang sudah dikukus. Sekarang lanjut akan kita goreng. Siapkan mangkok dan pecahkan 1 butir telur. Ini saya tambahkan dengan kaldu jamur sedikit aja biar rasanya tidak hambar ya. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Sekarang masukkan adonan yang sudah dikukus tadi. Kita balurin dengan telur seperti ini dan lanjut kita goreng ya. Goreng dengan menggunakan minyak yang banyak biar semuanya kecelup. Untuk apinya ini saya menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Kemudian dibalik-balik biar tidak gosong bawahnya. Cukup sebentar aja teman-teman sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisa adonannya tadi. Ini sama digoreng sampai kuning keemasan seperti ini. Kalau sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Oke teman-teman, olahan telur dan mie instan sudah siap untuk disajikan. Sekarang saya tambahkan cabai untuk lalapannya, atau mau dimakan dengan saus ini juga sangat enak banget. Nah sekarang saya akan cobain dan saya kasih lihat ke teman-teman bagaimana tekstur dalamnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini beneran sangat lembut banget. Rasanya juga sangat gurih banget. Ini beneran sangat enak ya buat cemilan, dilalap dengan cabai atau mau dicocol dengan saus, semuanya enak. Dan ini saya lalap dengan cabai ya, karena saya lebih suka yang rasanya lebih pedas gitu, jadi enak banget. Selain untuk cemilan, ini juga bisa untuk ide jualan, untuk isian snack box. Insya Allah laris manis karena beneran sangat enak. Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bahannya sederhana, bumbunya simpel bukan? Silahkan nanti dicobain ya. Semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.